Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dari kelas B. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi terkait pengantar bisnis untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hajrah Hamzah dan juga Bapak Ihsan Said Ahmad. Pada video presentasi ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian bisnis. Kedua, peranan penting bisnis. Ketiga, pengertian stakeholder perusahaan, baik inside maupun outside. Dan yang keempat atau terakhir adalah klasifikasi bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Menurut Hookes and Cover, business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society needs. Atau dalam bahasa, bisnis adalah upaya pengorganisasian individu untuk memproduksi dan menjual demi keuntungan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan sosial. Dan menurut Brown and Fritello, business is institution which produce goods and service demanded by people. Atau dalam bahasa, bisnis adalah lembaga yang memproduksi barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Dan pandangan lain mengatakan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau beberapa orang untuk menciptakan nilai dari penciptaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, terkait peranan penting bisnis. Di sini ada dua yang akan dibahas. Bisnis yang berorientasi pada laba, tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants manusia. Tujuan lainnya untuk memperoleh keuntungan laba atau profit, berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan bisnis. Dan yang kedua, bisnis yang tidak mengejar keuntungan. Tujuan utamanya adalah pelayanan. Dan tujuan lainnya itu adanya sumber dana untuk menjaga kelangsungan bisnis atau usahanya. Nah, contohnya itu tadi yang berorientasi pada laba adalah Unilever, Sari Roti, PT Indofood, dan yang lain-lainnya. Dan contoh untuk bisnis yang tidak mengejar keuntungan adalah bisnis kantor pemerintah yang memberikan layanan jasa untuk masyarakat, bisnis rumah sakit pemerintah, dan juga bisnis yang dilakukan oleh yayasan amal dan sosial. Ketiga, terkait pengertian stakeholder perusahaan. Stakeholder perusahaan adalah semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses produksi. Nah, yang pertama itu adalah inside stakeholder, pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi. Itu seperti pemegang saham, RUPS, komisaris, direksi, dan juga karyawan. Dan yang kedua itu outside stakeholders, atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses perusahaan. Itu seperti kreditor, supplier, pembeli, pesaing, mitra kerja, masyarakat sektor industri, dan faktor lainnya seperti teknologi, sosial budaya, hukum, keamanan, dan juga publik. Yang keempat itu terkait klasifikasi bisnis. Menurut lapangan usaha, pendekatan produksi ada 9 sektor. Yang pertama, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Ini meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan juga perikanan. Terus yang kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian. Nah, ini meliputi pertambangan migas, pertambangan non-migas, dan juga penggalian. Yang ketiga itu sektor industri pengelolaan, meliputi industri besar, industri sedang, industri kecil, dan juga industri kerajinan. Yang keempat itu sektor listrik, gas, dan air bersih, meliputi listrik, gas, dan juga air minum.
Yang kelima itu sektor konstruksi atau bangunan. Dan yang keenam itu sektor perdagangan, hotel dan restoran, meliputi perdagangan besar dan eceran, hotel dan juga restoran. Selanjutnya itu yang ketujuh, sektor pengangkutan dan komunikasi, meliputi angkutan dan juga komunikasi. Yang ke-8 itu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, meliputi bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan, jasa perusahaan. Dan yang ke-9 sektor jasa-jasa, meliputi pemerintah umum, sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Kemudian hiburan dan kebudayaan, dan perorangan dan rumah tangga. Nah, 9 sektor tersebut dapat diringkas menjadi 3 sektor industri. Yang pertama itu sektor industri primer, bantuan faktor alam. Yang kedua, sektor industri sekunder, proses perubahan bentuk dan sifat barang. Dan yang ketiga, sektor industri tersier, jasa atau pelayanan. Potensi sektor primer, sekunder, tersier menggambarkan keadaan perekonomian nasional ataupun daerah. Nah, itulah tadi presentasi terkait dengan topik atau materi pengantar bisnis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.